Redmi 12. I know, ya kan? Gue tahu. Ini adalah video paling telat Redmian yang mungkin bisa lu cari di Indo lah ya. Ya kan. Tapi sengaja gue telat-telatin karena gue tuh nunggu momen yang pas, karena HP-nya gue pakai dulu dan ya. Sebelum mulai kita coba lihat dulu deh. Di kotaknya itu ada tulisan gede-gede ya kan, Premium Glaze Back Design ya kan. Terus ukuran layarnya 6,7 inch, terus ada tulisan 50 megapiksel AI triple camera dan large baterai. Dan ya, ini ada 4 poin yang dikasih di tulisan dus bagian sampingnya. Nah, yang gue rasain, gue jujur ya, Premium Glass Back Design gue setuju banget. Handphone ini dikasih kayak ala-ala premium bagian kaca belakangnya, gue setuju banget kalau Xiaomi naruh embel-embel premium. Why? Karena handphone ini tuh jauh lebih berkesan lebih rigid lah dibandingkan Samsung yang harganya 3 jutaan. Padahal HP ini baru 2 jutaan ya kan. Nah, coba lo tonton dulu video ini sampai habis. Jangan emosi dulu boy, buat lo yang user si Samsung punya. Oke, dari sisi fisik, handphone ini gue nggak bisa nilai ya. Terserah sih, lo mau suka mau kagak, balik lagi ke selera masing-masing. Tapi kalau lo tanya ke gue sebenarnya suka-suka enggak sih. Karena hampir boring aja gitu ngeliat handphone dengan bentuk kotak seperti ini. But it's okay. Si Redmi 12 ini nyiptain handphone ini bukan buat nyentrik, bukan buat lebih ke gaya-gayaan, tapi lebih ke fungsi aja. Jadi kalau lo emang bener-bener gengsi banget lah, bocahnya tuh gengsian banget lah pokoknya ya kan. Handphone ini kayaknya nggak ada cocok-cocoknya sama sekali. Cuman kalau lo mikirin, wah gimana ya, gue ngeluarin duit sekian-sekian juta udah pas belum ya, udah worth it belum ya, sesuai nggak ya, berguna nggak ya nih buat gue. Nah kalau lo ada di tipikal orang yang kayak gitu, handphone ini cocok banget. Nah, ngomongin soal desain yang kayak gue bilang tadi, kenapa desainnya ini menurut gue jauh lebih rigid dibandingkan si Samsung yang harga 3 jutaan. Ya, beberapa bulan yang lalu gue pernah review Samsung Galaxy A24. Di bagian belakangnya juga sama kilat-kilat juga kayak si Redmi 12 ini. Cuman bedanya Redmi 12 ini padat dan kalau diketok-ketok kokoh banget. Handphone ini berasa HP mahal. Sedangkan si Samsung kalau ditekan-tekan bagian ala-ala kaca belakangnya itu kayak meletot-meletot, kayak membal-membal, kayak pengen sobek, kayak pengen copot gitulah. Itu yang terjadi di Samsung A24 yang which is pada saat itu gue kalau beli baru harganya 3 jutaan. Sedangkan si Redmi ini meskipun desainnya mirip kayak si Samsung juga, sama-sama kayak mengotak slim ala-ala handphone kekinian, tapi handphone ini jauh terkesan lebih mewah dan kayak terkesan lebih rapi aja gitu gue ngeliatnya. Dan kalau ngomongin kamera, handphone ini kameranya ya nggak segede boba-bobaan yang ada di Itel S23 Plus yang kemarin-kemarin gue review, yang gue bahas. Tapi sebelum gue lanjut ngebahas kameranya, kayaknya lebih cocok ngegibahin dari sisi fisik ya dulu kali ya. Tapi gue yakin sih lo yang nonton video ini udah pada tahu lah, karena ini video telat banget ya kan. Gue kayak nggak serak aja gitu bikin video kalau HP-nya tuh belum gue pakai men. Jadi wajar ya kalau agak telat ya. Telat banget sih, sumpah. Nah, ngomongin soal desain kameranya ini profesional banget. Menurut gue sesuai banget dengan kapasitas kameranya. Kenapa? Kalau kita bandingin sama desain-desain kamera HP pada umumnya yang murah meriah, itu kan nyentrik parah, ngajakin ribut lah pokoknya. Pokoknya HP tuh kayak ngajakin ribut, nih kamera gue bagus, seakan-akan kayak gitu. Padahal waktu dipakai buat jepret, ya ampas. Nah, untuk bagian bawahnya dia ada Type-C, ada lubang mikrofon, ada lubang speaker. Ini gue suka banget kombinasi handphone kayak gini. Ada Type-C, tapi ada jack audionya juga. Nah, untuk lubang mikrofonnya tuh ada di bagian bawah. Jadi kalau kita telepon, ini benar-benar jernih banget suara lo buat telepon. Karena biasanya handphone itu lubang mikrofonnya tuh suka ditaruh di mana gitu ya kan, di mana tahu gitu titiknya. Tapi handphone yang lubang mikrofonnya di bawah itu suara kalau buat telepon udah fix jernih. Nah, ini bagian atasnya ada jack audio. Nah, jack audio ini ya gini loh. Orang itu kadang Indo tuh kelewat gabut ya kan, tiduran sambil ngecas sambil dengar musik. Nah, kalau pakai Bluetooth-Bluetoothan, delaynya ya kan, boros baterainya karena Bluetooth ya kan, dan lain-lain. Apalagi pangsa pasar handphone yang harga 2 jutaan, 3 jutaan tuh buat beli TWS yang harga setengah juta, berjuta-juta tuh kayak
mager gitu. Bukan mager sih, kayak sayang duit. Bukan sayang duit sih, nggak ada duit ya kayaknya. Karena marketnya segini, jadi Xiaomi ini udah tepat parah sih Redmi ini ngasih jack audio. Sekarang ngomongin layar, layarnya memang tak sebagus si Itel S23 Plus. Jujur, meskipun si Itel S23 Plus itu ngasih layar yang AMOLED, ya curve-curve gitu, tapi gue lebih suka si Redmi 12 ini. Why? Gue bakal coba jelasin, men. Yang pertama, brightness handphone ini tuh, gue jujur ya, gue ngebikin video ini, gue sama sekali males banget ngelihat spek yang ada di Redmi 12 ini. Karena biar otak gue tuh sinkron sama apa yang gue rasakan aja, nggak melulu soal spek. Yang gue rasakan, ya, memang layarnya nggak sebaik Huawei yang teknologi old gitu, yang masih IPS. Cuman ya you know lah, kayak agak susah sih bandingin sama Huawei. Cuman kalau dibandingkan sama produk-produk Redmi yang terdahulu, yang generasi-generasi sebelum-sebelum ini, layar ini menurut gue jauh lebih membaik. Entah itu dari develop software yang ngasilin warna yang lebih enak di mata, I don't know, but gue belum cari tahu. Handphone ini layarnya jauh lebih enak aja. Gue make buat nonton video, buat scrolling. Sumpah ini layar nyaman banget. Kenapa nggak dari dulu tuh Redmi begini ya kan? Layar tuh yang udah-udah ya, aduh gimana ya gue ngejelasinnya. Nih gue coba kasih paham deh, simpel lagi nih. HP murah tuh biasanya kalau di zoom tuh, bukan di zoom, kalau kita pakai tuh kelihatan pecah-pecah. Ini gue coba zoom kagak pecah sama sekali. Ini gue ngezoom sampai kameranya limit ngezoomnya ya. Jadi kurang tajam. Tapi buat layarnya lo bisa lihat, itu nggak pecah sama sekali tulisan Netflix-nya. Gila kan? Ini udah gue ngezoom seklimaks ini aja kagak kelihatan pecah tulisan Netflix-nya. Ya kalau lo ngeliat agak keresak-keresak ini karena ngezoomnya udah maksimal ya. Aslinya lebih jernih, lebih tajam lagi nih layar. Jadi apalagi dipakai dengan mata kepala biasa kayak scrolling gitu. Wah sumpah nih layar enak banget. Nah biasanya layar-layar yang AMOLED yang handphone AMOLED yang harga murah meriah itu kayak kurang tajam. Ini tajam men. Mereka tuh Redmi tuh nggak ngasih embel-embel AMOLED yang masih biasa aja layarnya, cuman layarnya tajam dan brightness-nya nampol. Brightness-nya menurut gue ini makin nampol. Gue curiga kayaknya lapisan antara digitizer yang ada di layar ini dengan lapisan panelnya lebih tipis, jadi brightness-nya itu lebih pekat ya, lebih nimbul warnanya. Itu gue rasa sih kayak gitu sih ya yang terjadi sama si Redmi 12 ini. But overall conclusion-nya ya, kalau buat layar ini the best. Makin gila layarnya, makin suka lah pokoknya gue Redmi 12 layar makin bagus. Nah sekarang kita ngomongin soal kamera. Kamera Redmi ini yang gue rasakan, gue coba iseng-iseng jepret-jepret beberapa klip. Handphone ini wah gila sih, jauh lebih baik banget, pakai banget ketimbang handphone kekinian yang kameranya gede-gede banget. Mereka tuh nggak sibuk ngomongin soal desain harus begini, lensanya harus gede apa. Cuman begitu dipakai, ini kameranya kepake banget buat gue. Ini khusus buat foto ya. Nah kalau dibandingkan sama si Itel S23 Plus, ini beda jauh banget. Iya kalau kita lihat Itel S23 Plus itu ngasih layar, ngasih lingkaran kamera tuh gede banget men. Lu bisa lihat nih gede parah gitu. Dari jauh tuh udah kelihatan boba. Cuman kita nggak bisa nyalain Itel lah. Itel tuh udah ngasih spek sedemikian rupa di harga 2 juta dengan desain kayak gitu. Cuman kalau lu nanya ke gue kameranya bagusan mana sama Itel, ya jauh sih. Redmi ini anjir, kameranya jauh lebih enak boy. Kamera tuh jauh lebih kepake menurut gue. Ini gue coba zoom kali ya. Nah lu bisa lihat. Gue nggak pernah merasakan hasil jepretan experience sebagus ini ketika gue pakai Itel S23 Plus. Never ever. Gue gak pernah ngerasain gue asal jepret-jepret hasil ngezoomnya itu sempurna buat gue lihat dengan harga yang murah sekalipun di kasta yang non flagship sekalipun. Itu gak pernah terjadi di Itel S23 Plus yang gue pakai. Tapi kamera Redmi 12 ini meskipun gak kasih iming-iming desain yang gede boba gitu, tapi hasilnya gila. Ngomongin soal fitur ya mirip-mirip lah kayak Android pada umumnya. Cuman ya buat foto menurut gue bisa banget diandalin. Jadi buat lu yang nggak terlalu gengsi sama desain, lu nggak terlalu mikirin gue pakai Redmi lagi bla bla bla. Nggak, no. Handphone ini jauh lebih berguna sih menurut gue. Gue jujur ya kalau disuruh pakai, gue lebih milih Itel S23 Plus atau Redmi. Kalau lu orangnya hobi gaya-gayaan, lebih terlihat fancy, kelihatan keren, mewah, lebih mahal, ambil aja Itel S23 Plus. Nggak ada salahnya, itu balik lagi ke kebutuhan personal ya. Cuman kalau lu butuh yang benar-benar fungsi tok ya, fungsinya gitu. Kamera jauh lebih bening,
jauh lebih smooth, jauh lebih kencang, itu yang gue rasain ya. Pilih si Redmi 12. Karena kategorinya harga kedua handphone ini mirip-mirip loh. Tapi jujur, gue lebih suka Redmi kemana-mana, Ben. Sumpah-sumpah.